Selamat malam semuanya. Di wilayah Indonesia bagian timur, Papua merupakan daerah yang cukup menyita perhatian terkait masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang semakin meningkat membuat Kabupaten Jayapura semakin konsen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan penyelesaian pemberian obat untuk mencegah penularan penyakit kaki gajah secara massal. Ya, dan selain itu juga Pak, Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten pertama di Papua yang telah melakukan imunisasi campak, measles dan rubella, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ya. Dengan bangga, apresiasi peningkatan akses layanan kesehatan diberikan kepada Kabupaten Jayapura. Kepada Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Matius Awoitau SE MSI, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Puji nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ainus TV dan semua pihak yang memberikan penilaian terhadap karya-karya. Jayapura tiba di tempat acara. Dedikasikan untuk para perawat, pekerja kesehatan di tanah Papua yang bekerja tanpa pamrih. Apresiasi ini untuk kalian semua. Terima kasih. Ini berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura kepada Pak Bupati untuk menjawab kekurangan guru itu, terkhususnya untuk guru-guru SD di daerah pinggiran sampai ke pedalaman. Perubahan menuju kabupaten layak anak di Kabupaten Jayapura mendapat dukungan dari sejumlah organisasi. Wahana Visi Indonesia, organisasi yang fokus kepada anak, telah masuk ke kampung-kampung melakukan pendampingan.
kami ingin mengatakan bahwa kepada banyak orang, atau kami ingin untuk semua pihak, orang-orang lain melihat bahwa anak-anak pun bisa berpartisipasi, anak-anak pun bisa mempunyai wadah di mana sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya, dia bisa mengusulkan sesuatu, bisa menyampaikan pendapatnya, bisa berkreasi, bisa beraktivitas sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dan sebenarnya orang-orang dewasa di sekitar anak-anak adalah orang-orang yang sebenarnya patut memberi ruang dan kesempatan untuk mereka. Wahana Visi Indonesia memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berorganisasi dan diberi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang melibatkan anak-anak di kampung. Kita sudah mulai bentuk forum anak ini dari tahun kemarin. Dan kita baru mulai kegiatannya bulan tahun ini. Ada bakti sosial kita lakukan di Kalkote sana. Sama ini di sini punya Hari Anak Nasional. Yang kita buat lomba-lomba, ada lomba voli, futsal, sama kreativitas masing-masing dari Perkabea. Selain kepada anak, pendampingan juga dilakukan kepada orang tua murid dan juga guru. Salah satu sekolah yang mendapat pendampingan adalah SD Serah terima jabatan PLH Bupati Jayapura dari pejabat Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masa jabatan 2017-2022 kepada PLH Bupati Jayapura dan penyerahan SK Purna Tugas atas nama Dr. Andes Joko Sunario MSI dimulai. Doa oleh rohaniawan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua berdiri. Marilah kita panjatkan doa dalam acara serah terima jabatan pada hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya berdoa dalam agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah abad dan zaman, Allah pemberi rahmat, karunia, jabatan dan tanggung jawab dalam waktu dan kesempatan yang Engkau sediakan. Kami segenap anak-anak-Mu yang ada di kantor Bupati Jayapura Gunung Merah yang telah bersama-sama menjalani masa kepemimpinan kedua hamba-Mu, Bapak Bupati, Wakil Bupati. Dari periode pertama Bapak Matius Awitau dan dilanjutkan periode kedua bersama dengan Bapak Giri. Kami berdiri di hadapan-Mu hari ini, bahwa di Gunung Merah ini, di kantor Bupati ini, kedua hamba-Mu telah menjadi pemimpin yang memimpin kabupaten ini, sehingga seluruh pekerjaan pemerintahan pelayanan di Kabupaten Jayapura sudah berlangsung selama 10 tahun bagi hamba-Mu Bapak Matius Awitau, dan juga bagi 5 tahun bagi hamba-Mu Bapak Giri. Kami seluruh keluarga dari kedua hamba-Mu, begitu juga keluarga besar pemerintah Kabupaten Jayapura, baik para pegawai negeri sipil maupun DPR legislatif, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat seluruhnya, kami naikkan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, hikmat akal budi dari Tuhan yang telah menyertai kedua hamba-Mu ini. Hari ini
sesuai dengan peraturan pemerintah masa kepemimpinan sebagai bupati wakil bupati dari 2012 sampai pada hari ini dan 2017 sampai 2022 berakhir ya Tuhan. Kami doakan kedua hamba-Mu dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup dan masa depan mereka. Semuanya rahasia di mata kami dan akan terjadi keajaiban-keajaiban dan mujizat menurut rahmat Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu bersama istri dan anak-anak dan berilah berkat di jalan kehidupan mereka. Bapak Ibu Sekda dan seluruh asisten, OPD dan ASN, kepala distrik dan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang akan melanjutkan kepemimpinan ini melalui PLH, kami doakan supaya pemerintahan Kabupaten Jayapura tetap berlangsung dengan baik. Seluruh acara hari ini dari serah terima di lantai 2 ini, ada acara nanti di lapangan upacara, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas semua hal yang tidak berkenan kepadamu, baik secara pribadi, keluarga, juga dalam tugas dan jabatan bupati wakil bupati. Tuhan ampuni kami dalam rahmat-Mu, supaya dosa-dosa dan kesalahan tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat di masa depan yang Tuhan sediakan. Inilah doa kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Tuhan ampuni kami dan berkati seluruh pemerintahan Kabupaten Jayapura yang akan berlangsung di dalam kepemimpinan PLH, biar berlangsung dengan baik dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Makasih, silakan duduk kembali. Hadirin tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Penandatanganan prasasti banjir bandang kepada Bupati Jayapura disilakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para ASN dan para undangan yang saya hormati, tanggal 16 Maret tahun 2019, pengalaman yang berharga untuk Kabupaten Jayapura. Dalam rangka memperingati bencana banjir bandang, maka prasasti ini saya tanda tangani. Tempat ini bersejarah dan kita semua terlibat mengurus semua pengungsi dan korban banjir. Tugu ini akan menjadi peringatan bagaimana kita terus menjaga lingkungan. Setiap program berbasis mitigasi bencana dan kewaspadaan itu terus menjadi perhatian kita untuk masa-masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang menolong kita pada waktu itu, dan kita melewati dengan baik, dan penanganan yang termasuk juga yang sangat baik dalam menangani bencana banjir bandang ini. Dilanjutkan penandatanganan sertifikat lokasi tanah dan rumah dinas jabatan Kapolres. Kepada Kapolres disilakan mengambil tempat. Dilanjutkan kepada Kapolres disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan SK Purna Tugas kepada Dr. Andes Joko Sunario MSI, disilahkan. Bupati Jayapura berkenan kembali ke tempat. Pembacaan radiogram Gubernur Provinsi Papua. Izinkan saya membacakan radiogram Pemerintah Provinsi Papua, Sekretariat Daerah. Dari Gubernur Papua untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura di Sentani, tembusan 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. 2. Gubernur Papua di Jayapura sebagai laporan. Ketiga, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani.
Klasifikasi penting segera nomor T-131-14805-set sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura pada tanggal 12 Desember 2022, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 2-191-91-8608 tahun 2017 tanggal 29 November 2017 tentang pengangkatan Bupati Jayapura Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132-8609 tahun 2017 tanggal 29 November 2017 tentang pengangkatan Wakil Bupati Jayapura Provinsi Papua, B. Sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa kepala daerah dan garing atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C karena berakhir masa jabatannya, C. Di dalam ketentuan pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ditegaskan bahwa dalam hal jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, D. Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura, diminta kepada saudara Sekretaris Daerah Jayapura untuk melaksanakan tugas sehari-hari (PLH) Bupati Jayapura sejak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berhenti dari jabatannya, sampai dilantiknya penjabat Bupati Jayapura, Dum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, Gubernur Papua kirim habis. Tertanda Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Dr. M. Ridwan Rumasukun SE MM. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan PLH Bupati Jayapura dari pejabat Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masa jabatan 2017-2022 kepada PLH Bupati Jayapura, dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah Jayapura Dr. Hana Hikoyabe, Magister Kebijakan Publik. Disilahkan mengambil tempat Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
Dilanjutkan serah terima memori jabatan Kepala Daerah. Dilanjutkan sesi foto bersama. Disilahkan Forkompimda. Dilanjutkan Forkompimda. Mohon mendampingi seluruh anggota Dewan. Mohon izin Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu, mendampingi Bapak di depan. Bapak Pendeta, disilahkan. Dilanjutkan seluruh pimpinan OPD. Dilanjutkan pimpinan OPD, mohon izin. Bersama dengan Purna Tugas Bapak Dr. Joko Sunario. Dilanjutkan 19 kepala distrik. Mohon bersiap pejabat eselon 3.
Mohon bersiap eselon 3. Disilahkan eselon 3. Mohon kerjasamanya bapak-bapak di atas, ibu-ibu semua di bagian bawah. Acara serah terima jabatan PLH Bupati Jayapura telah selesai. Dilanjutkan di lapangan apel. Mohon perhatian Bapak Ibu tamu undangan, kami silahkan menuju ke lapangan apel. Sekali lagi mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin, kami silahkan untuk menuju ke lapangan apel. Acara dilanjutkan di lapangan apel. Terima kasih. Mohon perhatian seluruh pimpinan OPD mengarahkan stafnya ke lapangan apel. Sekali lagi mohon perhatian, arahan langsung PLH Bupati Jayapura, seluruh pimpinan OPD mengarahkan stafnya ke lapangan apel. Terima kasih.